Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah web science. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari web science. Web adalah kumpulan halaman yang dapat menampilkan informasi berupa gambar, animasi, tulisan, suara, maupun gabungan dari keseluruhannya yang bersifat statis dan saling terkait yang dihubungkan dengan banyak link. Kemudian, science. Sains adalah ilmu pengetahuan yang bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk memberi informasi yang akurat. Jadi, web science adalah ilmu pengetahuan untuk membuat dan memanipulasi web. Selanjutnya, saya akan menjelaskan awal mula web science. Kelahiran web science didorong oleh pergerakan generasi web dari web 1.0 ke web 3.0. Sejak diperkenalkan web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee, perkembangan yang terjadi luar biasa. Web Science didirikan dengan nama Web Science Research Initiative atau WSRI. Web Science ini awalnya adalah hasil dari Memorandum of Understanding antara MIT, CSAIL, dan University of Southampton. Ambisinya adalah mengkoordinasi dan mendukung sentralisasi pembelajaran World Wide Web. Sejak pertama kali diluncurkan, konsep web science sudah menyebar secara meluas dan mengukuhkan diri sebagai area aktivitas yang penting. Aktivitas WSRI fokus pada 3 hal, yaitu yang pertama, artikulasi agenda penelitian untuk komunitas saintifik. Yang kedua, mengkoordinasi pengembangan materi pembelajaran web science. Dan yang ketiga, mengikat pemikiran tentang kepemimpinan pada sektor yang berkembang ini. Untuk melanjutkan aktivitasnya dan mendukung pengembangan web science secara global, para direktur WSRI membuat Badan Amal The Web Science Trust atau WST. WST bekerja sama dengan World Wide Web. Lalu, jenis software yang dapat dipakai untuk menggenerate dynamic web system dan situs dynamic. Yang pertama, ada CodeFusion atau CFM. CodeFusion adalah nama platform Rapid Application Development dan framework pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak komputer, khususnya situs web dinamis. Kemudian yang kedua ada Active Server Page atau ASP. ASP adalah salah satu bahasa pemrograman web untuk menciptakan halaman web yang dinamis. ASP merupakan salah satu produk teknologi yang disediakan oleh Microsoft. Dan yang ketiga, Java Server Page atau JSP. JSP adalah teknologi yang didasarkan pada bahasa Java yang dapat digunakan untuk membentuk halaman-halaman web yang bersifat dinamis. Teknologi ini dikembangkan oleh Sun Microsystems. Yang terakhir, ada PHP. PHP adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk pemrograman situs web dinamis. Kemudian, perkembangan pada web science. Perkembangan pada web science terdiri dari 3 generasi. Yang pertama, web 1.0, yang kedua web 2.0, dan yang ketiga web 3.0. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai web 1.0. Web 1.0 merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web, atau ada yang menyebut web 1.0 sebagai www itu sendiri yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal. Keterbatasan pada web 1.0 yang mengharuskan pengguna internet untuk datang ke dalam website tersebut dan melihat satu persatu konten di dalamnya. Berikut adalah ciri-ciri dari web 1.0. Yang pertama,
merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan. Yang kedua, halaman masih didesain sebagai HTML murni, yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa interaksi. Yang ketiga, biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online, tapi tidak ada interaksi yang intens. Yang keempat, masih menggunakan form-form yang dikirim melalui email, sehingga komunikasi biasanya baru satu arah. Dan yang terakhir, GIF tombol biasanya 88 kali 31 pixel dalam ukuran web browser dan mempromosikan produk lain. Kemudian, untuk web 2.0. Web 2.0 adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama di tahun 2004, merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web, seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan taksonomi yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. Walaupun kelihatannya istilah ini menunjukkan versi baru daripada web, istilah ini tidak mengacu kepada pembaruan spesifikasi teknik World Wide Web, tetapi lebih kepada bagaimana cara si pengembang sistem di dalam menggunakan platform web. Berikut ciri-ciri dari web 2.0. Yang pertama, web sebagai platform. Yang kedua, data sebagai pengendali utama. Yang ketiga, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi. Yang keempat, inovasi dalam perakitan sistem, serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari pengembangan yang terdistribusi dan independen, semacam model pengembangan open source. Yang kelima, model bisnis yang ringan, yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan. Yang keenam, akhir dari siklus peluncuran atau release cycle perangkat lunak atau perpetual beta. Yang ketujuh, mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. Dan yang terakhir adalah web 3.0. Web 3.0 mencoba menyempurnakan web 2.0 dengan memberikan penekanan penelitian pada semantik web, ontologi, web service, social software, taksonomis, dan peer-to-peer. Penelitian ini sangat memperhatikan budaya sebuah komunitas terhadap kebutuhan akan sebuah data atau informasi. Hingga kemudian muncul era yang lebih baru lagi, yaitu web 3.0. Teknologi web generasi ketiga yang pertama kali diperkenalkan tahun 2001. Ciri-ciri umum seperti suggest, happen, dan provide, di mana di sini web seolah-olah sudah seperti kehidupan di alam nyata. Web 3.0 sendiri juga merupakan sebuah realisasi dari pengembangan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menciptakan global metadata yang dapat dimengerti oleh sistem, sehingga sistem dapat mengartikan kembali data tersebut kepada pengunjung dengan baik. Sebagai teknologi masa depan, Web 3.0 juga membutuhkan kecepatan akses internet yang memadai dan spesifikasi komputer yang tidak enteng. Hal ini disebabkan tak lain karena teknologi ini secara visual berbasis 3D. Sedangkan, seperti yang kita tahu, bahwa biaya akses internet dengan kecepatan tinggi di Indonesia ini masih terbilang mahal bagi masyarakat umum. Namun, karena Web 3.0 sendiri masih dalam pengembangan, seiring dengan berlalunya waktu, sebagai masyarakat Indonesia, kita masih bisa mengharapkan bahwa biaya komunikasi, dalam hal ini, koneksi internet kecepatan tinggi akan semakin murah nantinya, sehingga terjangkau bagi masyarakat luas. Web era ini bisa dibilang sangat care dengan kebutuhan kita, karena menyediakan apa saja yang kita butuhkan. Contoh sederhana, dengan dukungan teknologi 3D animasi, kita bisa membuat profil avatar sesuai karakter kita, kemudian melakukan aktivitas di dunia maya layaknya kehidupan sehari-hari kita di dunia nyata.
mulai dari jalan-jalan, ke mall, ke bookstore, bercakap-cakap dengan teman, dan sebagainya. Kalau bisa disimpulkan, Web 3.0 adalah dunia virtual kita. Dia mampu memberi saran dan nasihat untuk kita, di samping menyediakan apa saja yang kita butuhkan. Memang, ini menjadi salah satu keunikan dari Web 3.0, karena konsep dasar yang digunakannya adalah manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Misalnya, kita bisa meminta web mencari suatu data spesifik tanpa perlu kita susah payah mencari satu persatu data dalam situs-situs web. Hasil yang diberikan pun juga relevan. Dan yang terakhir, perbedaan utama dari setiap generasi. Web 1.0 masih bersifat read-only. Web 2.0 bergerak ke arah read-write. Dan Web 3.0 mengembangkan hubungan manusia ke manusia, manusia ke mesin, dan mesin ke mesin. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah web science. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.